untuk mengendurkan ini pertentangan ini, saya membuat pernyataan sikap, ini pernyataan Sofyan Effendi terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube berjudul Langkah Update tentang judul mantan Rektor UGM buka-bukaan pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo. Saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di UGM. Jadi itu yang harus dipegang oleh semua anggota universitas kan. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya tentang dalam video tersebut, dan saya mohon agar wawancara dengan dalam kanal YouTube tersebut agar ditarik dari peredaran. Jadi ini karena saya tidak menyangka itu live streaming di YouTube itu disebarkan secara luas. Itu pembicaraan antara sesama. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren Cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya sedang berada di luar ya, di satu tempat ketika mendengar berita yang menggemparkan soal Profesor Sofyan Effendi yang menarik pernyataannya yang sudah dia sampaikan dengan hostnya Rismon Sianipar di media-media atau YouTube yang sudah memberitakan hal ini, terutama langkah update. Jadi saudara sekalian, saya mendapatkan tembusan atau mendapatkan berita ini dari berbagai teman ya, sumber, dan saya mau bacakan dulu sebelum kita bertanya what happened with Sofyan Effendi ya. Oke. Ini suratnya, sayang saya di luar, tetapi ini bisa diperlihatkan ya, suratnya ini asli ini ya. Ada tanda tangan Sofyan Effendi-nya nih ya. Ini saya perlihatkan. Nih ya. Oke. Pernyataan Sofyan Effendi terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube Langkah Update dengan judul mantan Rektor UGM buka-bukaan Profesor Sofyan Effendi, Rektor 2002-2007, ijazah Jokowi dan kampus UGM pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo. Saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di universitas. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran. Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. Demikian pernyataan saya dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah tersebut dapat diakhiri. Terima kasih. Yogyakarta, 17 Juli 2025 yang menyatakan Profesor Dr. Sofyan Effendi, mantan Rektor UGM 2002-2007. Ya, saudara sekalian, itu dari Sofyan Effendi. Bumi goncang ganjing. Tetapi Said Didu buru-buru mengatakan bahwa ini sepertinya ada intimidasi terhadap Profesor Sofyan Effendi. Tapi apakah memang demikian? Ya, tentu kita harus buktikan dulu. Saya ingin membaca beberapa berita ya, atau judulnya saja yang terkait dengan hal ini. Pasti banyak beritanya ya. Oke. Misalnya breaking news, mendadak cabut pernyataan ijazah Jokowi, mantan Rektor UGM diduga diintimidasi. Oleh siapa? Kita nggak tahu. Kemudian breaking news, mantan Rektor UGM Sofyan Effendi minta maaf dan cabut pernyataan terkait ijazah Jokowi.
Kemudian breaking news, Said Didu ada upaya pembungkaman terhadap mantan Rektor UGM Profesor Sofyan usai bahas ijazah Jokowi. Kemudian Profesor Komarudin Hidayat, jika betul Jokowi hanya tamat sarjana muda, maka implikasi moral dan politiknya pasti akan heboh. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian, coba kita bacakan Said Didu dulu ya, sebelum kita membahas hal ini. Breaking news, ya. Nanti tolong diganti itu judulnya, breaking news. Said Didu ada upaya pembungkaman terhadap mantan Rektor UGM Profesor Sofyan usai bahas ijazah Jokowi. Oke, coba kita bacakan ya. Sebagaimana dimuat wartakotalive.com. Wartakotalive.com, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyebut bahwa ada upaya pembungkaman terhadap mantan Rektor Universitas Gadjah Mada UGM Profesor Sofyan Effendi yang turut berbicara mengenai polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi. Sebelumnya Profesor Sofyan menjelaskan bahwa Jokowi kemungkinan tidak memiliki ijazah S1 UGM lantaran skripsinya tidak pernah diujikan. Baru saja saya dapat info dari Jogja bahwa sedang terjadi upaya pembungkaman terhadap Profesor Sofyan Effendi karena buka kasus ijazah Jokowi, ungkap Said Didu dikutip dari laman X miliknya. Terkait hal itu, Said Didu meminta kepada masyarakat di Yogyakarta untuk menjaga sang profesor. Kemudian, mohon teman-teman di Jogja menjaga beliau dan kita semua berikan dukungan kepada Profesor Sofyan Effendi, harapnya. Seperti diketahui, Profesor Sofyan menyebut bahwa Joko Widodo bukanlah mahasiswa berprestasi seperti yang disampaikan beberapa orang. Dia mengungkapkan nilai Jokowi di semester awal kuliah di Fakultas Kehutanan bahkan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan ke jenjang S1. Menurutnya, transkrip nilai yang dipampang oleh Barreskrim Polri beberapa waktu lalu adalah nilai saat Jokowi mengambil program sarjana muda. Pernyataan itu disampaikan Profesor Sofyan dalam sesi wawancara dengan ahli digital forensik Resmond Sianipar yang ditayangkan pada Rabu, tanggal 16 Juli. Profesor Sofyan Effendi mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan. Dia bercerita Joko Widodo memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM. Dia masuk pada tahun 1980. Jadi Jokowi kan masuk pada saat dia lulus SMPP di Solo yang menjadi SMA 6 di tahun 1985. Jadi dia itu ada sedikit masalah, masih SMPP kok bisa masuk UGM. Itu ada kontroversi, ada masalah, kata Profesor Sofyan. Pada 1980 menurut Sofyan, Jokowi masuk UGM berbarengan dengan kerabatnya yang bernama Hari Mulyono. Menurutnya ada perbedaan mendasar antara Jokowi dan Hari Mulyono. Hari Mulyono saat itu dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas dan aktif di berbagai organisasi. Secara akademik nilai Hari Mulyono cukup menjanjikan. Berbeda dengan Jokowi, menurut Profesor Sofyan di 2 tahun kuliahnya nilainya buruk. Kemudian pada waktu tahun 1980 masuk, ada 2 orang yang masih bersaudara yang masuk Fakultas Kehutanan. Satu Hari Mulyono, kemudian Joko Widodo. Hari Mulyono ini aktivis dikenal di kalangan mahasiswa dan juga secara akademis dia perform. Dia tahun 1985 lulus, tapi Jokowi itu menurut informasi dari para profesor dan mantan dekan Jokowi itu tidak lulus di tahun 1982 di dalam penilaian. Ada 4 semester dinilai kira-kira 30 mata kuliah. Dia indeks prestasinya tidak mencapai, terang Profesor Sofyan. Transkrip nilai di 2 tahun pertama itulah yang ditampilkan oleh Barreskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu lalu. Saya lihat di dalam transkrip nilai itu juga yang ditampilkan Barreskrim. IPK-nya itu nggak sampai 2 kan, kalau sistemnya benar dia tidak lulus atau DO di istilahnya. Hanya boleh sampai sarjana muda katanya. Menurutnya tidak mungkin seorang mahasiswa sarjana muda bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya tidak memenuhi syarat. Maka dia pun heran ketika beredar skripsi Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus S1. Jadi karena nilainya tidak memenuhi, dia belum memenuhi persyaratan melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Sunardi, salah satu dekan setelah Pak Sumitro. Tidak pernah lulus, tidak pernah diujikan, lembar pengesahannya kosong, ungkapnya. Karena penasaran, Profesor Sofyan sempat menanyakan langsung kepada pihak UGM perihal skripsi Jokowi yang beredar itu. Saya tanya ke petugasnya, Mbak, ini kok kosong?
Dia bilang, iya Pak, itu sebenarnya nggak diuji, nggak ada nilainya. Makanya nggak ada tanggal, nggak ada tanda tangan dosen penguji sebutnya. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan, Profesor Sofyan memastikan maka Jokowi tidak mungkin memiliki ijazah S1. Kalau dia mengatakan punya ijazah BSc, sarjana muda, mungkin betul lah. Kalau yang ijazah sarjana nggak punya dia, kata Profesor Sofyan. Di sisi lain, Profesor Sofyan juga mendengar rumor bahwa Jokowi pernah meminjam ijazah Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu. Hari Mulyono lulus, kawin dengan adiknya Ida Yati, punya 2 anak. Itu kabarnya dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono-nya ini. Kemudian ijazah ini yang dipalsuin dugaan saya. Jadi ini kejahatan besar itu. Dia kan selalu mengenalkan bahwa untuk ijazah yang dibawa oleh dia itu kan bukan foto dia. Itu penipuan besar-besaran, itu jelasnya. Di kesempatan sama, Profesor Sofyan juga memastikan Kasmujo tidak pernah menjadi pembimbing Jokowi, baik pembimbing akademik, apalagi pembimbing skripsi. Profesor Sofyan Effendi lahir 28 Februari 1945. Dia adalah seorang akademisi Indonesia. Sofyan pernah menjadi rektor Universitas Gadjah Mada dari tahun 2002 sampai 2007. Dia adalah guru besar ilmu administrasi negara Universitas Gadjah Mada. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN pada tahun 1999 hingga 2000. Profesor Sofyan menjabat sebagai Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara pertama sejak 27 November 2014 sampai 3 Oktober 2019. Oke, saudara sekalian. Apa yang ingin kita katakan ya? Pertanyaannya adalah apakah Sofyan Effendi berbohong? Ataukah Sofyan Effendi ditekan untuk mencabut pernyataannya? Ini hal yang menarik tentunya. Karena begini, Sofyan Effendi adalah seorang profesor, seorang guru besar. Saya kira dia masih punya ingatan yang baik. Walaupun sudah berusia 80 tahun, tetapi dia sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia orang yang mengalami lupa ingatan dan lain sebagainya. Misalnya banyak yang dia lupa. Jadi sebenarnya apa yang dia nyatakan itulah informasi yang dia kumpulkan. Informasi yang dia ketahui. Tetapi rupanya ada 2 kemungkinan. Dia diyakinkan oleh pihak lain bahwa apa yang dia katakan itu tidak benar, Pak. Yang benar adalah versi Ova Emilia. Atau yang kedua, dia diancam untuk tidak menyampaikan atau untuk mencabut pernyataannya itu. Saya kita tidak tahu. Tapi masa sih sekelas profesor menyampaikan informasi zong semua dari A sampai Z dan ditarik semua? Itu kan tidak lazim. Saya misalnya kalau menyampaikan suatu pernyataan, apalagi dalam sebuah podcast, ya tentu yang saya sampaikan harus sebagian besar adalah informasi yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik itu informasi sekunder maupun informasi primer apalagi. Jadi saudara sekalian, this is a question, a big question. Malah kalau kita lihat cara pandang terbalik, ya, ini menegaskan bahwa pasti ada apa-apa dengan soal ijazah. There must be something happen to the diploma certificate of Jokowi. Kalau sekelas Profesor Sofyan Effendi harus menarik semua pernyataannya. Ingat, semua pernyataannya. Dia tidak sedang meralat, tapi menarik semua pernyataannya. Begitu sahabat Rahazialian ya. Jadi beberapa teman merasa shock dengan pencabutan tersebut. Tetapi justru menurut saya ini makin menegaskan there must be something happen. Ya, pasti ada yang terjadi, pasti ada yang ditutupi, pasti ada yang dikhawatirkan. Itu yang bisa kita lihat. Oke, itu satu bagian. Bagian lain, keaslian ijazah Jokowi itu tidak ditentukan oleh pernyataan Sofyan Effendi atau tidak. Pernyataan Sofyan Effendi itu kalau di dalam pembuktian barangkali bisa dinilai sebagai sebuah keterangan saksi atau petunjuk saja, karena dia pun cuma mendengar dari orang lain, ya. Jadi dia bukan yang langsung mengetahui sebenarnya.
Yang paling telak sekali lagi saya katakan, yaitu sebenarnya balik saja kepada fisik dari ijazah itu sendiri yang kemudian digitalisasi oleh Dian Sandi serta ditampilkan oleh Bareskrim Mabes Polri, yaitu foto Joko Widodo yang berijazah, yang berkacamata. Itu ijazahnya. Dan untuk ijazah itu sudah dilakukan yang namanya digital forensik baik oleh Roy Suryo maupun Rismon Sianipar. Untuk foto secara kasat mata kita sudah bisa membedakan antara Jokowi yang wisuda, yang hidungnya lancip, rodok ganteng, pakai kumis, bibir tebal, dengan Jokowi yang presiden, itu not match. Ya, tidak nyambung, tidak sama. Demikian juga foto yang ada di ijazah juga not match dengan foto Jokowi presiden. Sebaliknya, foto ijazah dengan foto wisuda match. Jadi ini konsisten baik di Rismon Sianipar, Roy Suryo maupun si topi merah. Itu satu pembuktian yang menurut saya telak gitu ya. Nah yang kedua adalah image comparison. Secara kasat mata kita bisa melihat bahwa ijazah Fronojiwo, kemudian Sri Murtiningsi dan Hari Mulyono secara berturut-turut 1115, 1117 dan 1116 itu tidak identik kalau dibandingkan dengan 1120 ijazah Jokowi. Di mana ketidakidentikannya di letak huruf overlapping dengan logo UGM. Berkali-kali saya katakan, coba lihat di kata sarjana itu huruf N dan A di ijazah Jokowi berbeda dengan ijazah atau ketiga ijazah lainnya. Dari dua ini saja, saudara sekalian, sesungguhnya kuat alasan untuk mengatakan ijazah itu tidak original. Apalagi ada petunjuk lain. Misalnya keterangan soal dosen pembimbing skripsi Kasmujo yang akhirnya dibantah sendiri oleh Jokowi. Keterangan bahwa Kasmujo ternyata bukan pula dosen pembimbing akademis. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Termasuk keterangan Sofyan Effendi itu sendiri bisa jadi petunjuk sesungguhnya. Di mana seorang mantan rektor UGM mengatakan bahwa Jokowi tidak punya ijazah S1 awalnya, tapi kemudian diperbaiki itu soal lain. Jadi saudara sekalian, pernyataan Sofyan Effendi ya seperti ibarat dalam perjalanan menuju ke suatu tempat, ya sedikit memperlambat perjalanan tersebut, tetapi yakinlah perjalanan itu mengarah kepada hal yang banyak atau mulai banyak diyakini oleh masyarakat, yaitu ijazah Jokowi diduga palsu. Begitu sobat RH sekalian ya. Karena itu bagi saya pernyataan Sofyan Effendi itu makin menegaskan there must be something happen. Pasti ada sesuatu yang harus dipertimbangkan, yang harus kita underline ya. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian terkait tema ini yang pastinya ngiri-ngiri sedap ya. Soalnya ya kalau mau jujur baru saja orang berbunga ketika ada seorang Sofyan Effendi yang membantah Ova Emilia sama rektor masa lalu dan masa kini, tetapi rupanya ucapan itu ditarik kembali. Tidak masalah. Ya, yang paling penting adalah bahwa terlalu banyak keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dokumen, kemudian nanti keterangan terdakwa, kemudian petunjuk, bahkan juga informasi atau dokumen elektronik yang bisa digali untuk sampai pada kesimpulan bahwa diduga ijazah itu palsu. Begitu ya, saudara sekalian. Dan ini memang menjadi sebuah entry point untuk memproses Roy Suryo dan kawan-kawan. Tetapi kalau ini tidak diproses, tidak ada putusan yang berkekuatan hukum tetap soal ijazah ini asli atau tidak, maka theoretically Roy Suryo tidak bisa diproses dalam kasus dengan kaitannya dengan pernyataan soal ijazah palsu atau asli, baik langsung maupun tidak langsung.
Jadi upaya Polda Metro misalnya untuk menaikkan ke tahap penyidikan harusnya dihentikan karena belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian terkait dengan hal ini, dan pasti sudah ramai sekali. Setiap ijazah tahun 80-an semuanya analog, beda antara semua. Kemudian ada orang mengatakan, Bang, cek dulu surat itu. This is the question juga. Menarik nih, katanya surat ini palsu. Wah, keren sekali. Tapi we don't know exactly. Karena begini saudara sekalian, saya rodok-rodok nggak percaya juga. Sekelas Sofyan Effendi, kemudian bisa diintimidasi. Tapi ya nantilah kita lihat perkembangan selanjutnya ya. Apakah benar ini ya. Bilang gini, hoax Bang. Topi merah sudah Ella bahwa oke, bergerak terus ya. Saya nggak bisa membacakannya ya. Oke. Bang, apa nih? Kira-kira jujur yang mana? Bicara santai dari hati ke hati? Apalagi nih? Surat hoax. Kemudian Bang Refli. Apa nih? Topi merah. Akun topi merah. Apalagi nih? Waduh, saya lagi di luar nih, nggak bisa saya baca ini, bergerak melulu ya. Oke. Jadi nanti kita lihat ya, apakah surat itu asli atau tidak. Tetapi sekali lagi saudara sekalian, mau asli atau tidak, itu tidak mengurangi apa yang sudah ditemukan sejauh ini. Mengenai Ella lah, mengenai face recognition lah, face comparison lah, image comparison lah gitu ya. Jadi tidak mengurangi pembuktian yang sudah dilakukan. Jadi nanti kita akan dapatkan konfirmasi soal asli tidak asli surat. Tapi bagi saya itu nggak terlalu penting. Yang penting adalah ada keseriusan dari Bareskrim Mabes Polri untuk melanjutkan kasus ini, dan menurut saya terlalu banyak kalau yang dicari sekedar keterangan ahli, keterangan saksi, petunjuk, surat, dokumen, termasuk juga dokumen elektronik, ya. Begitu sobat era sekalian, cek topi merah. Oke. Topi merah saya akan telepon ya. Siapa tahu nanti dia menjawab apakah surat itu asli atau tidak. Coba kita lihat ya, mana topi merah. Oke. Menyebarkan hoax soal apa ini? Berani sekali kalau dia menyebarkan hoax. Saya dapat berita menyebarkan hoax soal apa ya? Katanya, nih. Pernyataan Sofyan Effendi. Oke, katanya yang menyebarkan hoax itu. Oke, coba saya telepon topi merah ya. Saya tidak bisa halo. Saya lagi live ini, tapi saya di luar, live-nya cuma pakai handphone ya. Suara saya ini kan saya live mengenai surat Sofyan Effendi tersebut. Itu surat itu asli atau tidak? Iya. Iya. Oh, jadi terindikasi kok editan ya? Iya. 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 Disebar ke orang-orang lewat WhatsApp, Pak. Oh, jadi begitu ya? Ya. Itu ya menurut saya kemungkinan besar banget itu hoax. Oke, kemungkinan besar tuh berapa persen kira-kira, bro, topi merah? 90%. Berapa? Soalnya itu elanya error banget, Pak. Oh, 90%. Iya. Wow, lu berani sekali. Dan siap pertama kali Anda temukan surat itu di mana?
Ada 2 website 5 jam yang lalu. Iya. Berarti kalau jam 7 berarti 7 jam yang lalu itu sebentar Pak, saya cek dulu. Iya. Sebentar. Iya. Ini yang dari Media Indonesia Pak, website Media Indonesia. Oke, lalu website. di-repost oleh inilah.com. Iya. Terus Airmall ID itu yang pertama dari tracking saya Ya. yang menyebarkan itu 6 jam yang lalu. Lalu di-share oleh Yosua Sinambela dan komunitas YouTuber Nusantara Pak. Oke, jadi Ya, jadi yang nge-share memang dari pihak mereka semua. Oke. Lalu di-upload oleh Tribun dan iNews, tapi mereka tidak mencantumkan apakah surat itu benar atau salah. Jadi langsung tembak saja gitu Pak. oke. Dan pas saya analisa pakai ELA itu tanda tangannya menyala warna terang gitu. Jadi Oke. terindikasi error. bagian Error, ELA. error. Dan pernyataan saya 90% error itu berdasarkan ELA, bukan pandangan subjektif ya Pak. Oke, jadi bisa dikatakan Ya. berdasarkan ELA ini palsu ini tanda tangannya. Iya, berdasarkan ELA ini palsu. Oke. Ya mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan itu semata-mata karena memang hal yang sifatnya ilmiah ya. Berdasarkan Siap. itu open source yes. Yang ELA Anda itu. Ya open source bisa, terus kalau misalkan mau dicoba pakai ELA yang berbayar juga menurut saya hasilnya itu sama karena ELA ini sudah dipakai sama orang-orang India Pak. Oke. Ya. Oke, terima kasih ya. Nanti kita akan bahas mungkin lebih lanjut ya Sabtu Minggu nanti ya. Oke Pak, siap. Oke, terima kasih Mas Topi Merah. Sama-sama Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, saya dapat konfirmasi dari Topi Merah kalau surat itu terindikasi palsu di bagian ijazahnya. Tadi Topi Merah mengatakan 90% palsu itu. Dan dia mengatakan pertama kali dia dapatkan dari website Media Indonesia, lalu dimuat di inilah.com, dimuat juga di rmol.id. Kemudian disebarkan di komunitas YouTube Nusantara. Nah, pertanyaannya adalah kalau ini memang palsu atau asli, nanti bergantung pada statement dari Profesor Sofyan Effendi sendiri. Tapi begini, penting ya apa yang disampaikan saya itu, jaga Profesor Sofyan Effendi, jangan sampai dia terintimidasi. Saya sih nggak percaya ya, sekelas Sofyan Effendi bisa diintimidasi begitu, karena ya dia adalah tokoh, masa bisa diintimidasi begitu ya. Mudah-mudahan benar yang disampaikan oleh Topi Merah bahwa ini adalah pemalsuan, karena dia yakin dari menggunakan ELA itu adalah error level analyze, mengatakan 90% ini palsu, fake 90% tanda tangannya karena error 90%. Oke, dia telepon lagi. Oke. Halo, saya masih live, gimana? Iya Pak, mohon maaf. Ini ada kabar ternyata memang surat itu asli, jadi mungkin saya mengalami satu kesalahan analisa. Tapi yang jelas kita belum tahu Pak ini Pak. Oke. Tentang keaslian surat itu. Oke. Tapi ada yang mengatakan ini suratnya asli Pak. Oke, yang ngomong suratnya asli itu siapa? Dari Langkah Update Pak. Langkah Update, oke. Ya, jadi ya saya tarik juga analisa saya Pak. Oke, pertanyaannya adalah kenapa Anda bisa error di ELA itu? Kalau misalkan melihat tanda tangannya dari itu. analisa ELA itu nyala Pak bagian tanda tangannya. Oke. Tapi tadi dapat kabar dari Langkah Update ternyata itu asli. Ya. Nanti saya mencabut kata-kata saya Pak yang tadi. Dan konten saya juga sudah saya ini take off. Oke, ya saudara sekalian, ya itulah. Tapi sekali lagi saya katakan ya, begini, sobat era sekalian. Makanya saya katakan tadi kan, apakah ini akan asli atau tidak, memang bergantung kepada Sofyan Effendi-nya sendiri. Profesor Sofyan Effendi, apakah dia mencabut kata-katanya itu sendiri. Yang kedua,
apakah tanda tangan yang dibubuhkan di surat itu adalah tanda tangan dia, atau tanda tangan yang cuma dia letakkan, dibuat secara elektronik. Begitu ya. Karena itu kita harus tunggu perkembangan selanjutnya, dan masih relevan ada apa dengan Sofyan Effendi sampai kemudian mencabut semua. Tapi sekali lagi, apakah benar-benar asli atau tidak, nanti akan kita tunggu ya. Kita tunggu bagaimana ke depannya, bagaimana perkembangannya, bagaimana penjagaannya, bagaimana kejujurannya, bagaimana keterbukaan hati dan pikirannya. Sekali lagi kita tunggu, karena sekali lagi yang kita cari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Tapi saya mengatakan, sekalipun surat itu asli, itu adalah hanya statement saja dari orang yang mendengarkan atau mendapatkan informasi. Tapi tentu Sofyan Effendi tidak melakukan yang namanya face comparison, face recognition, image comparison, dan lain sebagainya. Dan tentu saja kita masih bertanya, kalau memang ada ijazah aslinya, kenapa Jokowi tidak mau memunculkannya dan hanya mengatakan akan memunculkannya di pengadilan, tapi at the same time dia lakukan upaya-upaya yang serius untuk menghalangi agar tidak ada lagi forum yang bisa mempertanyakan ijazah asli yang analog tersebut untuk dihadirkan dan diuji dalam forum apapun. Kita akan tunggu perkembangan selanjutnya, saudara sekalian. Ini menggemparkan, tetapi sekali lagi kita cari kebenaran, bukan kita cari pembenaran. Kebenaran itu hanya didapat dengan pembuktian yang transparan, tidak ada yang ditutupi, ilmiah, repeatable, bisa diuji oleh siapapun, dan berani terbuka kepada siapapun. Saja. Wassalam.